Selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang self-directed learning, di mana kelompok kami terdiri dari Aicha Yaningrum, kemudian saya Gabriel Simatupang sebagai moderator, Maison Firmansyah, Nur Amalia, Nuriski Aulia, Rita Julianti Rahma, dan yang terakhir ada Putri Maimunah Harisbaya. Iya, pada slide pertama ini di sini dijelaskan atau ditampilkan mind map daripada materi yang akan kami bahas, di mana self-directed learning. Karena yang kami bahas ada manfaat, kekurangan, dan kelebihan self-directed learning, tahapan-tahapannya, dan faktor mempengaruhi self-directed learning. Ya, selanjutnya akan dimulai dari Aicha Yaningrum. Self-directed learning, autodidactism, atau self-education adalah pendidikan tanpa bimbingan master atau institusi. Secara umum, autodidak adalah individu yang memilih subjek yang akan mereka pelajari, materi belajar mereka, dan ritme waktu belajar. Conradi mengemukakan bahwa self-directed learning atau SDL merupakan proses penerapan gagasan yang dimiliki dengan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya. Sejalan dengan pendapat Knowles, mendefinisikan self-directed learning atau SDL adalah sebuah proses di mana individu mengambil inisiatif dengan atau tanpa bantuan orang lain dalam mendiagnosis kebutuhan belajar mereka, merumuskan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi sumber dan material untuk belajar, memilih dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, dan mengevaluasi hasil belajar. Harsono mengemukakan beberapa hal yang harus diketahui tentang self-directed learning atau SDL, yaitu siswa memutuskan sendiri perihal belajar mencangkup apa, untuk apa, bagaimana, di mana, kapan, yang mereka anggap penting dan bermanfaat. Yang kedua, siswa dituntut untuk melakukan identifikasi masalah yang perlu diinvestigasi. Ketiga, siswa harus mencari sumber-sumber belajar yang relevan. Yang keempat, siswa mampu menentukan prioritas dan merancang penelusuran sumber belajar. Yang kelima, siswa mampu mempelajari materi yang ada di dalam sumber belajar. Iya, di sini ada pendapat Gibbons yang membukakan tahapan-tahapan self-directed learning secara individu. Yang pertama, ada pelatihan keterampilan dan juga proses belajar secara individu, di mana yang memuat adanya penetapan tujuan, adanya perencanaan, dan adanya evaluasi di akhir. Yang kedua, ada belajar mengelola diri sendiri, di mana yang memuat pengembangan perspektif, ada sikap, ada inisiatif yang membuat self-directed learning menjadi mungkin. Yang ketiga, adanya berpikir mandiri yang memuat belajar menganalisis, menyimpulkan, berdebat, serta menciptakan. Yang keempat, mengelola waktu dan usaha untuk menyelesaikan paket pembelajaran untuk dicapai hasil pembelajaran. Yang kelima, merancang dan menyelesaikan rencana mereka sendiri untuk mencapai hasil pembelajaran.
Selanjutnya ada aspek-aspek self-directed learning menurut Aziza pada tahun 2016, yang dimana acuannya terhadap teori Gibson dan Guglielmino antara lain. Pertama, ada aspek inisiatif sendiri yang meliputi minat belajar, kemudian membentuk pendapat atau ide, serta membuat keputusan sendiri. Yang B, ada aspek self-plan, di mana perencanaan diri yang meliputi kemampuan mengatur tujuan pribadi, identifikasi dan pencarian informasi, dan deskripsi standar yang akan dicapai. Aspek ketiga, ada kebutuhan belajar sendiri yang meliputi berpikir secara mandiri, strategi belajar mandiri, serta penyesuaian diri dalam belajar. Yang keempat, ada aspek self-conducted, atau tindakan sendiri yang meliputi pelaksanaan aktivitas sendiri, menghadapi kesulitan, menemukan alternatif, serta memecahkan masalah. Dan yang terakhir atau aspek kelima, ada evaluation atau penilaian hasil belajar, yang penilaian terhadap hasil yang diperoleh dan pengembangan hasil belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi self-directed learning menurut Samuel dalam Aziza 201.7-9 menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi self-directed learning adalah sebagai berikut. A. Jenis kelamin. Adanya perbedaan biologis antara laki-laki dan anak perempuan menyebabkan adanya perbedaan yang berbeda-beda. B. Inteligensi. Anak yang berperilaku mandiri mampu meningkatkan adanya kontrol diri terhadap perilakunya, terutama unsur-unsur kognitif seperti mengetahui, menerapkan, menganalisa, mensintesa, dan mengevaluasi, dan afektif seperti menerima, menanggapi, menghargai, membentuk, dan berpribadi, ikut serta berperan. Selanjutnya dikatakan bahwa berperilaku mandiri mampu mengembangkan sikap kritis terhadap kekuasaan yang datang dari luar dirinya. Anak yang berperilaku mandiri mampu melakukan dan memutuskan sesuatu secara bebas tanpa pengaruh orang lain. Dengan demikian, inteligensi berperan dalam pembentukan kemandirian belajar. C. Pendidikan. Pendidikan harus menolong anak didik mampu menolong dirinya sendiri untuk dapat mencapai perilaku mandiri melalui potensi-potensi yang dimilikinya. Untuk itu, anak didik perlu mendapatkan berbagai pengalaman dalam mengembangkan konsep-konsep, prinsip, generalisasi, intelek, inisiatif, kreativitas kehendak, emosi, dan lain-lain. Orang yang berpendidikan akan mengenal dirinya lebih baik, termasuk mengenal kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya, sehingga mereka mempunyai percaya diri. D. Pola asuh. Orang tua adalah keluarga merupakan tempat pendidikan anak yang pertama dan utama, sehingga orang tua menjadi orang pertama yang mempengaruhi, mengarahkan, dan mendidik anaknya. Tumbuh kembangnya kepribadian anak tergantung pola asuh orang tua yang diterapkan dalam keluarga. Pola asuh orang tua terbaik yang dapat ditempuh orang tua dalam mendidik anak sebagai perwujudan dari rasa tanggung jawab kepada anak. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nuriski Aulia. Materi selanjutnya yaitu karakteristik self-directed learning. Guglielmo menyatakan bahwa karakteristik self-directed learning dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama ada self-directed learning dengan kategori rendah. Pada tingkatan rendah ini, siswa masih banyak bergantung kepada guru dan teman dalam melakukan tindakan dalam belajarnya. Siswa tidak paham maksud eksplisit dari sebuah instruksi. Siswa yang berada pada tahap rendah ini kurang terampil dalam menambah referensi-referensi ilmu yang relevan, kurang motivasi dan kepercayaan diri untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu selanjutnya ada self-directed learning dengan kategori sedang.
Pada tahap sedang ini, siswa sudah dapat menyadari bahwa siswa adalah bagian dari sebuah proses belajar. Siswa siap dalam mengembangkan konsep-konsep dalam belajar, tetapi pengembangan ini harus dilakukan secara lebih mendalam pada suatu konsep. Harus lebih percaya diri dan lebih peka terhadap petunjuk. Siswa pada tahap sedang ini bisa memahami bagaimana siswa seharusnya belajar, seperti siswa dapat menetapkan sebuah strategi dalam belajar. Siswa sudah bisa berorientasi pada masa depan, tetapi masih kurang dalam pengalaman dan motivasinya, serta masih adanya keinginan akan keterlibatan orang dewasa dalam proses belajar siswa. Lalu yang terakhir ada self-directed learning dengan kategori tinggi. Pada tingkatan tinggi ini, siswa mampu melakukan kemandirian dalam belajarnya dengan menetapkan tujuan belajar tanpa bantuan dari pihak manapun. Siswa akan memanfaatkan berbagai sumber belajar untuk dipakai dalam mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan. Siswa dengan kemandirian pada tahap tinggi mampu bertanggung jawab, memiliki manajemen waktu yang teratur, dan banyak mengumpulkan informasi dari referensi manapun. Siswa dengan kemandirian belajar yang tinggi ini akan tahu apa yang harus siswa lakukan, bagaimana siswa harus melakukan, dan kapan siswa melakukannya. Kesadaran akan pemenuhan kebutuhan belajar tersebut didasari oleh inisiatif yang dimiliki oleh siswa. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurlita Julianti Rahma. Saya akan melanjutkan materi dari Nuriski Aulia. Kali ini materinya adalah manfaat dari SDL. SDL, Self-Directed Learning, memiliki manfaat yang banyak terhadap kemampuan kognisi, afeksi, dan psikomotorik siswa. Manfaat tersebut antara lain mengasah kemampuan multiple intelligences atau kecerdasan majemuk. Yang kedua, mempertajam analisis. Yang ketiga, ada memupuk tanggung jawab. Yang keempat, ada mengembangkan daya tahan mental. Yang kelima, ada meningkatkan keterampilan. Yang keenam, ada memecahkan masalah. Yang tujuh, ada mengambil keputusan. Yang kedelapan dan sembilan, ada berpikir kreatif dan berpikir kritis. Yang kesepuluh, ada percaya diri yang kuat. Dan yang kesebelas, ada menjadi pembelajar bagi dirinya sendiri. Itulah 11 dari manfaat SDL. Selanjutnya ada materi tentang kelebihan dan kekurangan dari SDL itu sendiri yang akan dijelaskan oleh Putri Mae. Baik, saya Putri Maimunah Arisbaya akan melanjutkan membacakan materi yaitu kelebihan dan kekurangan yang terjadi pada metode pembelajaran self-directed learning. Yang pertama ada kelebihan atau keunggulan metode pembelajaran self-directed learning. Yang pertama, mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuannya, keahliannya, dan kemampuan yang dimilikinya secara menyeluruh. Yang kedua, pembelajaran mandiri memberikan siswa kesempatan untuk mempertajam kesadaran mereka akan lingkungan mereka dan memungkinkan siswa untuk membuat pilihan-pilihan positif tentang bagaimana mereka akan memecahkan masalah yang dihadapi. Yang ketiga, siswa bebas untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri, sesuai dengan kecepatan belajar mereka, dan sesuai dengan arah minat dan bakat mereka dalam menggunakan kecerdasan majemuk yang mereka miliki. Yang keempat, menekankan sumber belajar secara lebih luas baik dari guru maupun sumber belajar lain yang memenuhi unsur edukasi. Yang kelima, mahasiswa memiliki kebebasan untuk memilih materi sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Di samping itu, cara belajar yang dilakukan sendiri juga lebih menyenangkan. Yang kedua ada kekurangan atau kelemahan metode pembelajaran self-directed learning. Yang dimana siswa yang bodoh akan semakin bodoh dan siswa yang pintar akan semakin pintar, karena jika keduanya tidak ada interaksi satu sama lain, maka keduanya tidak akan memiliki perkembangan, terutama untuk siswa yang pemalas. Kemudian ada juga siswa yang masih merasa bingung dalam memilih materi
yang cocok untuknya sehingga membutuhkan saran dari siswa yang lainnya. Hal itu dikarenakan siswa yang bersangkutan tidak memahami dirinya sendiri seberapa jauh kemampuan yang ia miliki. Sekian materi dari kelompok 9. Saya serahkan kembali kepada Gabriel selaku moderator kelompok kami. Terima kasih. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami tentang self-directed learning. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.